Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Dinar Kuwait. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait adalah mata uang resmi negara Kuwait yang menjadi alat pembayaran sah dalam segala bentuk transaksi di negara tersebut. Setiap satu dinar Kuwait dibagi ke dalam 1000 filis. Dinar Kuwait memiliki posisi yang istimewa karena dikenal sebagai salah satu mata uang dengan nilai tukar tertinggi di dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait dipergunakan oleh masyarakat Kuwait dan menjadi bagian penting dari perekonomian nasional. Pemerintah Kuwait melalui otoritas moneter bertanggung jawab dalam penerbitan, pengawasan, serta pengelolaan nilai mata uang ini agar stabil dan terpercaya di mata internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait diperkenalkan pada tahun 1961 sebagai pengganti rupi teluk yang sebelumnya digunakan dan nilainya sama dengan rupi India. Pada awal penerapannya, nilai 1 dinar Kuwait ditetapkan setara dengan 1 pound sterling. Namun, pada periode antara tahun 1990 hingga tahun 1991, penggunaan dinar Kuwait sempat digantikan sementara oleh dinar Irak akibat terjadinya perang teluk yang menyebabkan pencurian uang kertas dalam jumlah besar. Setelah pembebasan Kuwait, pemerintah negara tersebut kembali memberlakukan dinar Kuwait dan mengeluarkan seri uang kertas baru untuk menggantikan yang lama sehingga uang kertas curian tidak lagi memiliki nilai. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait digunakan di seluruh wilayah negara Kuwait. Mata uang ini juga memiliki pengaruh internasional karena sering diperdagangkan dalam pasar valuta asing global mengingat nilai tukarnya yang kuat dan stabil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait diperkenalkan karena kebutuhan akan mata uang nasional yang independen dari pengaruh kolonial maupun negara lain. Peralihan dari rupi teluk ke dinar Kuwait menjadi simbol kedaulatan ekonomi serta identitas nasional. Tindakan penerbitan uang kertas baru setelah Perang Teluk dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik, mengamankan sistem moneter, serta melindungi stabilitas ekonomi dari dampak pencurian uang kertas lama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses penggantian mata uang dari rupi teluk menjadi dinar Kuwait dilakukan secara resmi oleh otoritas moneter Kuwait dengan menyesuaikan nilai tukar agar stabil dan dapat diterima secara luas. Setelah perang, pemerintah mengedarkan uang kertas baru dengan desain yang berbeda sehingga uang kertas lama yang dicuri pasukan penyerang tidak bisa lagi digunakan. Langkah ini menunjukkan kemampuan negara Kuwait dalam menjaga integritas keuangan nasional melalui kebijakan moneter yang tegas. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Dinar Kuwait memiliki nilai tukar yang tinggi karena didukung oleh perekonomian Kuwait yang kuat, terutama dari sektor minyak bumi yang menjadi sumber devisa utama negara tersebut. Pendapatan dari ekspor minyak memberi cadangan devisa yang besar sehingga mampu menjaga kestabilan nilai mata uang. Dari sudut pandang ekonomi global, dinar Kuwait sering dianggap sebagai mata uang yang aman untuk disimpan oleh investor internasional karena tidak mudah terpengaruh krisis global. Dari sudut pandang sejarah, penggantian rupi teluk dengan dinar Kuwait pada tahun 1961 menandai langkah penting dalam membangun kemandirian bangsa. Keputusan itu menegaskan peran Kuwait sebagai negara yang tidak lagi bergantung pada sistem keuangan negara lain. Dari sisi politik internasional, meskipun Perang Teluk sempat mengguncang stabilitas, kemampuan Kuwait dalam mengembalikan dan menguatkan mata uangnya setelah perang menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi krisis. Dari sudut pandang sosial, mata uang memiliki makna lebih dari sekadar alat tukar. Uang kertas dinar Kuwait menjadi simbol identitas,
kebanggaan dan stabilitas bagi masyarakat. Setiap pecahan filis hingga dinar digunakan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga transaksi besar dalam perdagangan. Dari sudut pandang budaya, uang kertas dinar Kuwait sering memuat simbol dan gambar yang mencerminkan warisan sejarah serta nilai-nilai nasional Kuwait. Hal ini menjadikan uang kertas tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai kultural. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan dinar Kuwait adalah pentingnya kemandirian dalam bidang ekonomi sebagai salah satu fondasi utama berdirinya suatu bangsa. Perubahan dari rupiah teluk ke dinar Kuwait mengajarkan bahwa bangsa yang merdeka perlu memiliki identitas ekonomi yang jelas. Selain itu, peristiwa Perang Teluk menunjukkan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga aset negara serta kebijakan cerdas dalam menghadapi krisis. Ketegasan pemerintah Kuwait dalam menerbitkan seri uang kertas baru menjadi teladan bahwa tindakan cepat dan tepat dapat memulihkan kepercayaan masyarakat serta menutup celah bagi pihak yang berniat merugikan negara. Kelebihan dinar Kuwait adalah kestabilan nilai tukarnya yang tinggi serta kepercayaan internasional yang kuat. Hal ini didukung oleh cadangan devisa yang besar dan ekonomi berbasis minyak bumi yang solid. Dinar Kuwait juga mencerminkan identitas nasional dan kemandirian suatu bangsa. Kekurangan yang bisa dicatat adalah ketergantungan besar pada sektor minyak bumi. Meskipun cadangan minyak Kuwait melimpah, apabila suatu saat harga minyak dunia turun drastis, maka kekuatan mata uang dapat terpengaruh. Saran yang membangun adalah penting bagi Kuwait untuk melakukan diversifikasi ekonomi agar mata uangnya tidak hanya bergantung pada satu sektor. Dengan memperkuat sektor lain seperti industri, pendidikan, teknologi dan pariwisata, nilai dinar Kuwait akan lebih terjaga secara berkelanjutan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang,
dalam bentuk besar, terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.